Waalaikumsalam Mbak Sekar. Akan masuk nak. Oh ini Mbak Sekar ya. Gimana kabarnya Mbak Sekar? Iya Bu, ini Mbak Sekar, alhamdulillah baik sekali. Oh alhamdulillah kalau Mbak Sekar baik. Oh iya tumben kok Mbak Sekar kesini. Ada apa nih Mbak Sekar? Iya Bu, seperti yang saya bilang kemarin di WhatsApp itu loh Bu, pas saya ngechat jenengan kemarin. Oh iya. Oh iya kemarin Mbak Sekar udah ngechat saya ya bahwasanya Mbak Sekar kesini itu mau menceritakan segala yang membebani Mbak Sekar gitu ya. Benar Bu. Oke. Kemarin kan Mbak Sekar udah WA Ibu duluan ya bahwa Mbak Sekar tuh mau datang ke sini, mau menceritakan segala sesuatu yang dirasakan Mbak Sekar, yang merasa Benar. itu sebagai hambatan Mbak Sekar, beban Mbak Sekar. Nah, sebelumnya di sini Ibu itu punya asas Mbak. Asasnya itu kerahasiaan Mbak Sekar, yang mana asas kerahasiaan itu nanti artinya Mbak Sekar nggak perlu takut menceritakan segala sesuatunya ke ibu, karena yang namanya konselor ya itu tuh emang harus menjaga amanah, menjaga kerahasiaan klien atau Mbak Sekar sendiri. Jadi Mbak Sekar harus bisa terbuka sama ibu, harus plong menceritakan semuanya dengan seenaknya Mbak Sekar aja gitu ya, menceritakan tanpa takut itu akan bocor gitu ya Mbak Sekar ya. Iya Bu. Nah kemudian apa nih yang ingin Mbak Sekar ceritakan kepada ibu? Jadi sebenarnya gini Bu, ini tuh hanya pemikiran saya aja, terus perfeksi saya aja sih. Saya itu kurang percaya diri gitu loh Bu, kalau di depan orang umum, di depan abang itu saya kurang percaya diri gitu. Oh kenapa tuh Mbak Sekar kok bisa nggak percaya diri? Karena itu pengalaman saya tuh saya selalu mendapat kecaman yang negatif gitu dari orang-orang sekitar saya gitu Bu. Oh kayak gitu ya. Nah kalau boleh tahu tuh apa sih yang ada di pikiran Mbak Sekar, kok Mbak Sekar tuh bisa mikir bahwa mereka tuh memberikan kecaman negatif gitu ke Mbak Sekar? Saya itu selalu diajak loh Bu ketika saya presentasi, terus ketika saya di rumah, ketika saya berkumpul sama keluarga, tuh orang tua tuh saya tuh selalu kayak mematahkan harapan saya gitu loh Bu. Jadi saya kan merasa kayak orang tuanya udah kayak gitu, terus temennya kayak gitu. Oh oke. Berarti yang membuat Mbak Sekar tuh jadi nggak percaya diri atau kurang yakin pada diri sendiri tuh ya orang tua sama teman-temannya Mbak Sekar gitu ya. Benar. Oh oke. Nah kemudian apalagi tuh selain itu Mbak? Kalau dari saya sendiri itu juga sering merasa pesimis gitu loh Bu. Jarang sampai ketika saya itu merasa pesimis, saya itu jarang berinteraksi dengan yang lain gitu. Saya berinteraksi dengan keluarga sekitar gitu, baik teman ataupun yang tetangga dan lain-lain kayak gitu. Oh jarang berinteraksi, maksudnya gimana tuh Mbak Sekar? Iya, kayak saya rasa tuh orang tua dan teman-teman serta orang lain tuh kayak menganggap saya itu aneh gitu loh Bu. Dalam artian aneh di sini saya tuh jadi kurang percaya diri dan menjadi kayak jarang berinteraksi, karena saya merasa itu orang lain itu nggak nyaman ketika ada saya, orang lain tuh merasa saya tuh aneh kayak gitu. Oh kayak gitu. Nah apakah itu anggapan itukah yang membuat Mbak Sekar tuh jadi nggak percaya diri atau kurang yakin pada diri sendiri? Benar Bu, kayak gitu Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih orang tua Mbak Sekar tuh memberikan kecaman negatif yang kayak apa sih? Misal gini ya Bu, kan misal kalau saya itu besok mau presentasi, kebetulan saya presentasi, nah hari ini kan saya juga latihan presentasi di rumah gitu, juga ada ayah, ibu, adik juga ada. Nah ibu saya tuh selalu mengomentarinya tuh yang negatif gitu Bu. Jadi tuh saya terus sudah terpatahkan semangatnya dari awal gitu, jadi pesimis dulu besok mau presentasi tuh gitu. Oh berarti kalau misalnya padahal itu tuh posisinya Mbak Sekar kayak ingin need support system gitu ya, Iya, pengen dikasih semangat gitu iya, Bu. tetapi malah yang didapatkan oleh Mbak Sekar malah kecaman negatif atau komentar negatif. Iya. Ya oke. Nah kemudian kalau boleh tahu nih Mbak kan di SMA ini kan pasti udah beranjak dewasa ya. Nah itu kejadian kayak Mbak Sekar itu merasakan tidak yakin pada diri sendiri itu sejak kapan sih? Sebenarnya tuh dari dulu banget Bu, dari dulu, tapi
saya merasa paling parah itu Mm-mm. ketika saya beranjak SMA ini, ketika beranjak dewasa ini baru menyadari gitu. Iya ya, karena mungkin semakin dewasa kan pastinya Mbak Skar udah bisa mikir ya, oh kok saya merasanya terbawa perasaan nih akan kecaman negatif tersebut gitu ya. Bener banget, Bu. Oke, nah kemudian eh, dari Mbak Skar gitu ya, dari ceritanya Mbak Skar gitu, Mbak Skar pernah nggak sih terbersit akan saya tuh pengen loh nggak pengen memiliki rasa tidak percaya diri ini gitu kan ya. Nah, apa sih yang udah Mbak Skar lakuin gitu biar terbebas dari itu semua? Sebenarnya usaha saya itu untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu tadi ya, Bu. Itu saya juga sukanya itu bercerita sama teman dekat. Jadi cuma teman dekat aja, Bu, yang saya ceritakan gitu. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu apa tuh tanggapan teman dekatnya Mbak Skar? Kalau dari teman dekat saya itu menganggap kalau persepsi saya itu hanya kayak itu pemikiran saya aja gitu loh, Bu. Belum tentu orang lain tuh berpikiran kayak yang saya pikirkan gitu. Mungkin kadang saya itu terlalu berpikiran negatif sehingga kayak gitu. Oh, itu yang katanya temennya Mbak Skar ya? Ya, betul. Nah, oke, dari ceritanya Mbak Skar ini yang bisa Ibu ambil, emang mungkin ada benernya tuh temennya Mbak Skar bahwa sebenarnya kayak rasa kurang yakin pada diri sendiri itu datang dari pemikirannya Mbak Skar yang irasional. Artinya Mbak Skar mungkin lagi capek atau lagi banyak pikiran dan jadinya ya berdampak ke pemikiran-pemikiran yang negatif. Mungkin juga nih ya temennya Mbak Skar ini kayak misalnya nih teman-temannya mengatakan, oh kok kamu ini sih suaranya kecil sekali ketika presentasi. Nah, itu tuh mungkin Mbak Skar menerimanya bahwa oh ini dapat kecaman negatif nih gitu, dan alhasil ya akhirnya Mbak Skar merasa nggak pede, kemudian pesimis gitu ya. Nah, padahal mungkin hal itu tuh sebenarnya sebuah kritikan yang membangun gitu. Juga orang tua Mbak Skar juga, misalnya nih orang tua Mbak Skar bilang oh jangan kayak gitu tuh, jangan kayak gitu kalau misalnya maju gitu ya. Nah, mungkin itu juga sebagai kritikan yang membangun gitu. Hanya saja Mbak Skar melihatnya itu tuh sebuah kecaman gitu, mungkin karena emang lagi pikirannya capek atau posisi fisiknya capek, alhasil juga berdampak ke pikiran Mbak Skar yang irasional gitu ya. Nah, kemudian dan juga kan kalau misalnya Mbak Sekar ini memiliki pemikiran yang seperti itu secara terus menerus kan nggak baik ya jatuhnya, apalagi Mbak Sekar juga berdampak ke nggak mau interaksi gitu kan. Berdampak ke nggak mau interaksi ke orang lain. Nah, itu datang dari asumsi negatifnya Mbak Sekar gitu. Oh iya, Bu, mau tanya lagi. Iya, gimana? Kira-kira kalau saya tuh punya asumsi negatif terus kayak gini, itu caranya untuk merubah pemikiran atau asumsi negatif saya itu gimana ya, Bu? Bisa ya, bisa. Ini sebenarnya itu sesuatu yang bisa dirubah Mbak Sekar, karena apapun yang ada di dalam pikiran kita, pemikiran irasional kita itu apapun bisa dirubah ketika kita tuh melakukan introspeksi diri. Nah, mungkin nanti bisa nih Mbak Sekar itu melakukan introspeksi diri dan lebih ke legowo kalau kata orang Jawa tuh. Iya, apapun itu kita harus legowo. Terus kemudian jangan terlalu difikirkan. Emang sulit sih, susah banget untuk tidak memikirkan hal yang harusnya nggak dipikirkan gitu ya. Kadang kan kita juga overthinking gitu kan. Nah, kita tuh harus bisa introspeksi diri. Terus kemudian kayak ya udah sekali-sekali kita bolehlah menganut prinsip bodoh amat dalam diri kita. Iya. Nah, kemudian juga kita harus bersyukur, Mbak. Kita harus bersyukur, banyak loh manusia-manusia yang memiliki kecacatan fisik misalnya kan. Kalau kita kan alhamdulillahnya utuh kan. Hanya saja mungkin memang pemikiran kita, emosional kita yang belum terkontrol. Tetapi banyak di sana tuh manusia-manusia yang bahkan cacat fisik, tidak memiliki, mohon maaf, tidak memiliki kaki, tangan gitu ya, tetapi mereka tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa gitu, tanpa dia memikirkan bahwa ih kok saya nggak pede ya, ih saya kok kurang yakin dia pada diri saya sendiri gitu, Mbak. Jadi kita harus bisa introspeksi diri, kemudian kita melihat orang-orang di bawah kita, agar apa, agar kita tuh senantiasa bersyukur, kemudian yakin bahwa oh iya banyak loh di bawah sana itu, di bawah aku, di bawah kita itu yang lebih kurang beruntung gitu daripada kita. Nah, makanya kita
kalau misalnya mendapatkan kecaman-kecaman seperti itu, kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri, sebagai oh ini tuh sebuah kritikan loh, sebenarnya kritikan yang membangun gitu. Nah, seperti ibu mau bercerita nih, ada satu tokoh namanya Lena Maria. Nah, Lena Maria ini dia itu nggak memiliki kaki, Mbak Sekar. Nah, dia itu nggak memiliki kedua kaki, tetapi dia tuh sekarang seorang atlet. Heran kan, atlet, tapi dia sih atlet. Ada cacat ya? Iya, ada cacat fisik, nggak memiliki kaki, kedua kakinya loh, bayangkan. Tetapi dia yakin bahwa setiap orang itu bersinar dengan caranya masing-masing. Jadi Lena Maria ini menjadi seorang atlet itu karena keyakinan diri sendiri gitu. Kalau misalnya di-compare nih sama Mbak Sekar sendiri ya, di-compare sama kita yang manusia utuh gitu, yang memiliki fisik normal gitu, ya jelas dia tuh pasti jauh dari kita. Tetapi kita itu bisa mengambil sebuah pembelajaran dari si tokoh Lena Maria. Nah, seperti yang tadi ibu sampaikan, bahwa emang Lena Maria ini kan dia memiliki kecacatan fisik ya Mbak Sekar ya, dan dia itu sebenarnya kalau misalnya di-compare sama kita yang utuh, yang fisiknya secara kita lihat itu ya alhamdulillahnya utuh, semuanya ada gitu ya. Si Lena Maria ini tuh nggak memiliki pemikiran yang irasional gitu. Jadi Maaf tanya dulu. gimana? Irasional apa? Irasional itu pemikiran yang, oh iya tadi ibu lupaan ya. Jadi irasional itu pemikiran yang nggak rasional. Maksudnya itu irasional, pemikiran yang nggak semestinya harus dipikirkan oleh Mbak Sekar. Jadi itu adalah pemikiran-pemikiran yang sebenarnya itu salah gitu. Nah gitu Mbak Sekar. Nah kemudian seperti asumsi negatifnya Mbak Sekar tadi gitu. Nah asumsi negatifnya Mbak Sekar akan kecaman-kecaman negatif dari orang tua dan teman-teman. Padahal mungkin teman-temannya Mbak Sekar sama orang tuanya Mbak Sekar tuh bahwa ini loh, saya tuh memberikan sebuah kritikan yang membangun gitu. Tapi Mbak Sekar menerimanya malah kayak sebuah kecaman, dan akhirnya malah Mbak Sekar jadi pesimis, nggak mau berinteraksi gitu. Nah kemudian ibu punya namanya kartu reward, papan reward, yang mana nanti Mbak Sekar itu bisa mengisi kartu rewardnya di laptop ibu. Nanti ibu bagikan filenya aja ya. Nah nanti berupa soft file. Jadi ibu memberikan kartu reward gitu ke Mbak Sekar. Nah nanti kalau misalnya ibu memberikan sebuah challenge gitu ya, challenge dalam waktu 1 minggu ini. Jadi nanti Mbak Sekar bisa tuh memberikan checklist pada papan rewardnya. Jika nanti Mbak Sekar tuh misalnya hari ini tuh, oh ya saya udah berusaha nggak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah berarti lolos dong gitu kan. Berarti challenge day one itu udah di checklist aja. Berarti oh ya berarti saya lolos nih challenge day one gitu. Seterusnya sampai 1 minggu, nanti ibu lihat perkembangan gimana. Tetapi kalau misalnya nanti pada satu hari itu Mbak Sekar malah memikirkan hal-hal yang buruk, yang negatif, bahwa Mbak Sekar merasa mendapatkan kecaman gitu dari orang lain, Mbak Sekar bisa strip aja di papan rewardnya. Nah itu hari pertama, hari kedua bebas. Maksudnya misalnya sekarang hari kedua day itu. Nah Mbak Sekar ini merasa, oh kok saya merasa mendapatkan kecaman negatif ya dari orang-orang. Nah tinggal di strip aja di papan rewardnya gitu ya Mbak Sekar ya. Nanti ibu akan lihat di pertemuan selanjutnya minggu depan ya, minggu depan ya, gitu. Oke. Hari Senin kan Bu? Boleh hari Senin, hari Minggu juga boleh. Nah gitu ya, mungkin dari sini paham kan ya Mbak Sekar? Nah oke, dari ceritanya Mbak Sekar tadi, yang udah Mbak Sekar ceritakan ya, bahwa Mbak Sekar itu merasa mendapatkan kecaman negatif dari orang tua dan teman-teman, yang mana berdampak ke psikisnya Mbak Sekar ya, menjadi pesimis, menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak yakin pada diri sendiri gitu ya, dan akhirnya sulit untuk berinteraksi kepada orang lain karena mungkin emang Mbak Sekar merasa bahwa semua orang kok memberikan kecaman yang negatif terhadap Mbak Sekar gitu ya. Nah dan akhirnya jadi Mbak Sekar mungkin menyalahkan diri sendiri gitu ya Mbak Sekar ya. Nah oke.
Kalau gitu mungkin sudah dicukupkan aja ya kegiatan kita pada kali ini. Jika nanti kalau Mbak Sekar mau ada yang konsultasi lagi ke Ibu, boleh datang aja ke Ibu. Untuk pertemuan minggu depan nanti Ibu bisa ngeliat perkembangannya Mbak Sekar melalui paparan reward yang sudah Ibu bagikan softfile-nya. Gitu ya Mbak Sekar ya. Terima kasih loh Bu. Oke. Maaf loh merepotkan banget. Enggak Maaf sama banget sekali. loh. Iya. Ya udah, makasih ya Mbak Sekar. Semoga Mbak Sekar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih memiliki pemikiran yang Terima rasional. kasih ya Bu. Iya. Doanya Bu. Mari. Iya.